또 파토는 된다 이거지? 오케이 오케이. 다음 인사. 400 받고. Halo beratku, balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Di video kali ini kita akan membahas semua alur film Taja yang terdiri dari 3 film, yaitu Taja The High Roller yang tayang di tahun 2006, Taja The Hidden Card yang tayang di tahun 2014, dan Taja One Eject yang tayang di tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sebuah judi kartu Korea yang bernama Hwatu. Taja sendiri merupakan sebutan kepada seseorang yang mahir menggunakan skill dan kelincahan tangannya dalam bermain judi Hwatu. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Berlatar di Korea Selatan tahun 96, di mana seorang pria bernama Kim Goni dijemput oleh seseorang untuk melakukan judi tertutup di sebuah hotel. Dia akan melawan seorang penjudi pro bernama Gwang yang saat itu sedang menjelaskan trik curang kepada seseorang yang memodalinya bermain judi. Tapi ternyata dalam permainan itu Goni berhasil menang dan membuat bangkrut penjudi lain. Karena sebenarnya Goni dan Gwang berteman baik. Tujuan mereka adalah untuk membuat bangkrut orang yang bersama Gwang tadi. Saat sedang memesan tiket bus, Goni dan Gwang tiba-tiba dihampiri oleh anak buah pria tadi yang meminta agar uangnya dikembalikan. Tapi Goni dan Gwang menolak hal itu dan memutuskan untuk kabur dari sana. Scene beralih ke 2 tahun sebelumnya, di mana kala itu Goni belum mahir bermain Hwatu dan hanya bisa melihat orang lain bermain judi. Tapi salah seorang penjudi mengajak Goni untuk ikut bermain dan memberikan pinjaman sebesar 1 juta won. Dan bisa ditebak, hanya dalam beberapa putaran saja Goni menghabiskan uang itu hingga dia pun memiliki hutang sebesar 1 juta won. Di rumahnya Goni tinggal bersama paman dan bibinya, di mana sang bibi memberitahu Goni kalau saudara perempuannya akan pulang hari ini dengan membawa uang tunjangan yang jumlahnya cukup banyak. Tak lama setelah saudaranya pulang, mereka pergi ke makam ayah Goni dan menyuruh Goni untuk menjaga uang tersebut. Sialnya, Goni yang mulai kecanduan judi lalu membawa sebagian uang itu untuk dipergunakan berjudi. Dalam permainan itu Goni kembali menelan kekalahan, sehingga dia meminta izin pulang ke rumah untuk mengambil sisa uang tunjangan saudarinya. Setelah kembali, salah seorang penjudi meminta Goni menaikkan taruhannya jika dia mendapatkan kartu Pair 8. Goni yang belum berpengalaman lantas memasang taruhan all-in saat dia mendapatkan kartu Pair 8. Tapi ternyata salah seorang penjudi memiliki Pair 9 yang mengakibatkan Goni kehilangan semua uangnya. 오케이. 다음 인사. 400 받고 600 더. Berbekal sebuah golok, Goni yang merasa dirinya telah tertipu kembali mendatangi salah seorang penjudi. Di sana dia menanyakan dan meminta agar uangnya dikembalikan. Namun, penjudi itu berkata kalau semua uangnya telah dibawa oleh salah satu pemain yang bernama Musuk ke sebuah pulau di Incheon. Mendengar hal itu, Goni pun bertekad untuk mencari Musuk sampai dapat. 6 bulan kemudian, Goni mengamuk di tempat judi milik Pyung karena merasa telah dicurangi. Penjaga pun sempat mengeluarkan Goni dari tempat itu. Tapi tak lama kemudian, dia kembali sambil membawa golok. Di sana dia mengancam semua orang sambil mengambil setumpuk uang yang ada di sana. Melihat tindakan Goni, Pyung menyuruh anak buahnya untuk membiarkan Goni pergi. Setelah itu anak buah Pyung menghampiri Goni dan menyuruh Goni untuk segera membawa uang itu pergi. Dia juga berkata kalau bosnya adalah penjudi terbaik di daratan ini.
Kembali ke tahun 96, di mana saat ini Goni dan Guang sedang berada di sebuah tempat judi. Di sana mereka memasang taruhan dan menebak kartu yang akan keluar. Dengan keyakinan yang tinggi, Goni lantas mempertaruhkan semua uangnya. Dan saat taruhan itu dibuka, Goni berhasil memenangkan taruhan sebesar 200 juta won. 저 새끼들 얼마나 땄어? 한 2억 정도 되는 거. Mengetahui kalau Goni hampir membuatnya bangkrut, pemilik tempat judi yang bernama Kwak lantas memerintahkan anak buahnya untuk membawa Goni. Di sana, Goni ditantang untuk bermain dengan Musuk yang saat ini telah menjadi anak buah Kwak. Sebelum bermain, Guang meminta izin untuk ke toilet. Sesampainya di toilet, Guang berkata kepada Goni agar mereka segera pergi karena telah memenangkan banyak uang. Namun Goni tak berniat pergi dan berencana untuk melayani tantangan Kwak. 하여튼 너 돌아서면 끝인 줄만 알고 있어. 곽철룡 저 새끼는 아주 그 유명한 뭐 아주 뭐라 그럴까 아주 죽어. 회장님 제가 Setelah 6 putaran dimenangkan oleh Musuk, Goni menyembunyikan sebuah kartu di tangannya. Dan saat Musuk hendak memeriksa sakunya, Goni segera menghampiri Musuk dan menyimpan kartu yang dia sembunyikan. Goni kemudian mengeluarkan kartu itu dan berkata kalau Musuk telah bermain curang. Goni lantas mencabut golok yang selalu dibawanya dan mengancam akan memotong tangan Musuk. Tapi tak lama kemudian, anak buah Kwak memberi laporan kalau tempat tersebut akan segera didatangi oleh polisi. Kwak lalu pergi dari sana dan membiarkan Goni membawa uang hasil taruhannya. 여기서 이만 인사 드려야겠습니다. 수고님 올라갑니다. 3호차 짭새들 보이기 시작합니다. Setelah itu Goni dan Guang pergi ke sebuah bar yang dikelola oleh kakak beradik yang bernama Huaran dan Shiran. Di sana, dia memesan minuman yang paling mahal. Huaran yang mengetahui kalau Goni dan Guang membawa banyak uang, lantas menaikkan harga minuman itu 3 kali lipat. 방송 얘기 좀 그만 좀 해라. 걔는 이미 복수한 거야. 40만원짜리잖아. 12시 넘었는데 따따를 받아. 은유아카 블루. 알았어, 너 그거. Kembali ke flashback, di mana waktu itu Goni menghampiri kediaman Pyung untuk berguru kepadanya. Pyung lalu membaca garis tangan Goni dan mengatakan kalau Goni kemungkinan akan mati jika terus bermain huatu. Setelah itu, Pyung kembali ke dalam dan meninggalkan Goni di luar. 길에서 객상을 팔잖아요. 그럼 사장님. Tak menyerah sampai di situ. Esoknya, Goni terus mengikuti Pyung dan memohon untuk diangkat menjadi murid. Dia melakukan hal itu karena ingin mengganti uang saudaranya. Mendengar hal itu, Pyung lantas menyuruh Goni untuk bertarung dengan seseorang yang ternyata anak buah Pyung, dan Goni pun melakukan hal itu. Sayangnya orang itu terlalu kuat hingga Goni dihajar sampai babak belur. 고생하시게요. 리승복이처럼 아가리같이. Goni terus mencoba untuk mengalahkan orang itu. Hingga pada suatu malam, berkat kecerdikannya, dia pun berhasil mengalahkan orang tersebut. Esoknya Goni kembali memohon kepada Pyung, hingga Pyung pun luluh dan membawa Goni ke kediamannya. Saat belajar, Goni menunjukkan beberapa triknya kepada Pyung, namun tetap saja Goni kalah dalam permainan itu. Pyung lalu mengatakan kalau tangan Goni harus lebih cepat dari matanya. 배가 있는 거지 삼풍이가. 내가 이병철이야. 아수라 발발다. Suatu ketika Pyung berkata kepada Goni kalau ada 3 orang penjudi terbaik di Korea, yaitu si Kuping 1, Agwi, dan dia sendiri. Si Kuping 1 pernah bermain dengan Agwi, lalu Agwi memotong salah satu kupingnya karena dianggap bermain curang. Agwi sendiri berkeinginan untuk melawan Pyung dan mengincar tangan kanannya. Hari demi hari, Goni pun dengan tekun melatih kemampuannya, hingga dia berhasil menguasai beberapa trik. Setelah itu,
Pyung mengelilingi Korea untuk mencetak uang dengan bermain watu dan membawa Goni sebagai pengawalnya. Di sebuah permainan, saat Pyung sudah menang banyak, Goni menghampirinya dan berkata kalau mereka harus segera bekerja. Sebelum pergi, Pyung meninggalkan separuh uang hasil judinya untuk lawan dan berpesan kepada Goni agar dia tidak egois. Sepulang dari sana, Goni kembali berlatih dengan Pyung. Hingga akhirnya, Goni berhasil menguasai sebuah trik dan berhasil mengalahkan Pyung. Karena Goni berjanji akan berhenti bermain judi saat dia telah berhasil mengembalikan uang saudarinya, maka Pyung meminta Goni untuk memotong salah satu jarinya jika Goni ternyata tak mampu berhenti bermain judi. Setelah itu mereka pergi ke kota Busan untuk menemui seorang wanita bernama Madam Jung. Diketahui, Jung adalah salah seorang teman Pyung dan pemilik sebuah kasino di kota Busan. Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk bermain bersama seorang jenderal dan menguras semua uangnya, karena jenderal itu tak memiliki skill dalam bermain. Pyung juga memberitahu beberapa kode yang akan mereka gunakan saat bermain dengan jenderal itu. 사람이 쉽게 변해. 무조건 죽어라. Di perjalanan pulang dari kasino Jung, Goni memutuskan untuk kembali dan mengajak Jung untuk minum. Setelah itu, mereka melakukan hubungan layaknya sepasang kekasih sampai pagi hari. Singkat cerita, permainan dengan jenderal pun dimulai. Di sana, jenderal masih tampak tenang walaupun telah mengalami kekalahan. Ketika jenderal akan mempertaruhkan pistolnya, Pyung memberi kode agar mereka mundur dari permainan. Tapi Jung menyuruh lanjut, hingga Goni kembali bermain dan memenangkan permainan itu. Jenderal yang tak ingin uangnya hilang, lantas menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menyingkirkan Pyung CS. Tapi anak buahnya itu ternyata telah berkhianat dan mengancam akan membunuh sang jenderal. Setelah meninggalkan sang jenderal, Pyung menampar Jung karena Jung tak menghiraukan kode yang telah dia berikan. Dia kemudian membuang pistol hasil taruhan itu dan menyuruh Goni untuk kembali ke rumahnya. Di sini, Jung sempat mengajak Goni untuk bekerja padanya. Namun Goni lebih memilih untuk tetap mengikuti Pyung. Sebelum menaiki sebuah kereta, Pyung menyuruh Goni untuk memotong jarinya dan kembali ke rumah. Karena Pyung sadar kalau Goni tak akan bisa berhenti bermain judi. Saat Goni akan memotong jarinya, seorang pria datang ke sana dan menebak kalau Goni telah kehabisan uang karena bermain watu. Pria itu juga berkata kalau Goni tak akan berani memotong jarinya. Setelah Goni memutuskan untuk tak memotong jarinya, dia segera kembali dan melihat Pyung sedang menatap seorang pria yang dia temui di toilet. Ternyata, pria itu adalah Agwi, salah satu dari 3 penjudi terhebat di Korea. Dalam pertemuan itu, Agwi berkata kepada Pyung kalau dia masih memiliki urusan yang belum selesai dengan Pyung, yaitu bermain watu. Sebelum pergi, Pyung berpesan kepada Goni agar berhati-hati kepada Madam Jung. Setelah berpisah dengan Pyung, Goni memutuskan untuk bekerja dengan Jung dan memiliki sebuah brankas di mobil untuk menyimpan semua uangnya. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Jung, dia bermain di sebuah kasino melawan para tentara dan menguras semua uangnya. Tak ingin kalah lebih banyak, seorang pemain lantas meminta Goni untuk segera pergi dari tempat itu. Mengetahui hal itu, Jung lantas menegur Goni. Dia lalu berkata kalau mereka akan pergi untuk melawan seorang profesor, di mana profesor itu akan mempertaruhkan semua uang untuk biaya operasi anaknya. Kasihan karena uang biaya operasi untuk anaknya telah habis, Goni pun memberikan uangnya dan menyuruh profesor itu untuk segera pergi. Namun bukannya pergi, profesor itu malah bermain lagi menggunakan uang yang Goni kasih. 이번엔 좀 따셔야죠. 난 8등인데.
Tak lama kemudian, Goni menerima telepon yang mengabarkan bahwa Pyung telah tewas. Saat Goni melihat jenazahnya, dia mendapati tangan Pyung sudah hilang. Sehingga Goni menyimpulkan kalau Agwi lah yang telah membunuh Pyung, karena Agwi sangat ingin bermain dengan Pyung sekaligus memotong tangannya. Dengan emosi yang memuncak, lantas Goni meminta Jung untuk membawa Agwi. Tapi Jung yang khawatir dengan keselamatan Goni melarangnya untuk menemui Agwi. Untuk menyelidiki kematian Pyung, Jung pun menyewa seorang detektif yang bernama Rakun. Setelah itu Goni kembali bermain, dan disinilah awal mula Goni bertemu dengan Guang hingga akhirnya berteman baik. Goni hanya tersenyum saat melihat Guang melakukan trik agar dia memenangkan permainan. Guang lalu menaikkan taruhannya, seolah-olah dia memiliki kartu yang bagus, agar peserta lain mundur dari permainan. Namun Goni yang telah mengetahui triknya, lantas ikut menaikkan taruhan dan memenangkan permainan itu. Dia memenangkan taruhan hanya bermodalkan pair 4, sedangkan Guang yang terlebih dahulu menaikkan taruhan hanya memiliki kartu pair 2. 자, 이땡 맞죠? 됐죠? 가져간다. 아니, 이거 왜 이래? Tak lama kemudian, polisi datang untuk menggerebek kasino tersebut. Jung selaku pemilik kasino itu kemudian ditahan oleh polisi. Sementara, Goni dan Guang berhasil kabur sambil membawa uang hasil taruhannya. Setelah dirasa cukup aman, Guang meminta Goni agar mereka bekerja sama karena mereka berdua merupakan seorang taza. Lalu Goni menanyakan kepada Guang, apakah nantinya mereka akan bertemu dengan Agwi? Guang lantas menjawab bahwa hal itu kemungkinan bisa terjadi, tapi dia tak menginginkan hal itu. Dan sejak saat itu, Goni dan Guang berteman baik sambil mencari keberadaan Agwi. 전국 팔도를 유람하면서 타짜 뺏겨 먹지. 왠지 동생하고는 간이 맞을 것 같아서 그러는 거야. 그 나이. 잠깐만. 얘기 좀. Scene kembali ke tahun 96, di mana Guang dan Goni masih berada di bar milik Hwaran. Mengira kalau polisi akan datang ke tempatnya, Sheran menyuruh mereka untuk bersembunyi sampai polisi itu pergi. Tapi ternyata yang datang adalah Kwak dan anak buahnya. Melihat Hwaran diperlakukan kasar, Goni yang mulai jatuh cinta kepada Hwaran lantas menghampiri Hwaran dan memberikan sebuah cek. Dia juga mengajak Hwaran untuk menonton film di bioskop. Sebelum Goni pergi, Kwak mengingatkan Goni agar tidak lupa untuk menemuinya. 쟤 이길 수 있겠냐? 이길 수 있습니다, 회장. Singkat cerita, Goni, Guang, Shiran, dan Hwaran pergi ke bioskop. Di sana Shiran mengaku kepada Guang kalau dirinya sudah punya anak. Namun Guang tidak mempermasalahkan hal itu dan akan menerima Shiran apa adanya. Sementara Hwaran merasa tersinggung saat Goni berkata kalau dia akan melunasi semua hutang Shiran karena tak punya tempat lagi untuk menyimpan uangnya. 그땐 몰랐어요. Shin beralih ke Jung yang telah menjalani hukumannya. Dia berencana kembali ke bisnisnya untuk menguras uang orang-orang kaya dengan bermain huatu. Bersama timnya, dia menargetkan orang bernama Hogu yang hobinya bermain golf. Untuk memuluskan rencananya, Jung pun berniat menyamar menjadi seorang kedi. Setelah itu, Jung menyuruh anak buahnya untuk membujuk Hogu bermain huatu, di mana 2 hari pertama mereka akan memberikan kemenangan kepada Hogu. Dan untuk selanjutnya, mereka akan menguras semua uangnya sekaligus memberi Hogu pinjaman. 화이팅! 나는 그 돈을 다시 호구에게 빌려준다. 호구들은 자본이 부족해서 돈을 잃는다고 생각한다. 이런 건 우리 고민 안 하지? 어쩜? 그런 얘기구만. 땡을 잡. Sementara itu, Goni sedang bermain huatu, di mana dia tampak penasaran dengan salah seorang pemain hingga Goni memberi angka kecil kepada pemain itu. Namun Goni tampak terkejut saat mengetahui kalau kartu lawannya tak sama dengan yang dia berikan. 7땡. 이 돈 천 받고 5천 더. Ketika pria itu akan pergi, Goni mengajaknya untuk bermain sekali lagi. Dia bahkan menarik rambut orang itu yang ternyata adalah sebuah wig. Saat wig itu terlepas, Goni bisa melihat kalau telinga pria itu telah terpotong, yang menandakan kalau pria itu adalah si kuping satu yang diceritakan oleh mendiang gurunya.
Setelah itu Goni meminta maaf kepada si Kuping Satu dan memintanya untuk mengajari beberapa trik. Kuping Satu lantas mengatakan kalau Goni harus membaca pikiran lawannya, sekaligus jangan pernah melihat mata lawan ketika Goni sedang menggertak lawan tersebut. Kuping Satu juga mengatakan kalau kupingnya telah dipotong Agwi karena dia berbuat curang, dan Agwi juga memotong tangannya karena dia kalah dalam taruhan. 기술을 안 했으니까네. 이게 잘렸나? Goni yang mulai suka kepada Hwarang lantas menghampirinya di tempat kerja. Mulai saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Begitupun dengan Guang yang kini telah berpacaran dengan Shiran. 왜 손에 물을 묻혀요? 응? 왜 그래? 넌 내가 다 하냐? 쌍 그렇게 생겨가지고. 지는 Suatu ketika, Goni menyuruh Guang untuk mengantarkan uang kepada keluarganya. Di sana, Guang mengatakan kepada keluarga Goni kalau Goni sekarang bekerja di sebuah perusahaan baterai dan Goni menitipkan uang kepadanya karena Goni sedang sibuk. 예. ini 삼촌. Sementara itu, Rakun melapor kepada Jung kalau Goni telah memenangkan taruhan sebesar 400 juta won dan akan bermain lagi dengan Kwak. Rakun juga memberitahukan keberadaan Goni saat ini. Tak lama kemudian, Jung mendatangi Goni di bar dan mengajaknya untuk bekerja kembali. Tapi karena Goni merasa tak kekurangan uang, dia pun menolak tawaran itu. Di sana Jung juga melihat kemesraan Goni dan Hwaran hingga membuatnya sedikit cemburu. 어린 게 말 받아치는 것 봐. Setelah keluar dari tempat itu, Jung yang merasa cemburu lantas meminta Rakun untuk mencuri mobil milik Goni. Sontak hal itu membuat Goni panik karena semua uangnya disimpan di mobil. 돈을 차 안에다 뒀어? Goni kemudian menemui Musuk dan mengajaknya bekerja sama untuk membuat Kwak bangkrut. Karena tak punya pilihan lain, Musuk pun menerima tawaran itu. Musuk juga mengatakan kalau Kwak akan memasang kamera di atas Goni. Kwak juga akan berusaha membius Goni dengan sebuah minuman. 트레이닝 천장에 카메라가 있을게야. 카메라. 저 시작하기 전에 Dengan semua informasi yang diberikan oleh Musuk, sebelum permainan dimulai, Goni dan Guang bisa menggagalkan semua kecurangan Kwak. Mereka kemudian bermain watu, di mana Goni berhasil memenangkan banyak uang. Hingga pada suatu kesempatan, Kwak mempertaruhkan semua uang miliknya. Dengan trik yang diajarkan oleh si Kuping Satu, Goni mulai menggertak dan meminta Kwak untuk menaikkan taruhan menjadi 500 juta won. Kwak lalu memutuskan untuk mundur dari permainan karena menganggap Goni punya kartu yang lebih baik. Tapi ternyata Goni hanya mempunyai kartu angka 1. 죄송합니다. 또 파토네. Setelah permainan usai, Kwak menghajar Musuk karena curiga Musuk telah bekerja sama dengan Goni. Sementara Guang dan Goni berada di stasiun untuk memberikan uang bagian kepada Musuk. Karena sudah tak tahan menahan kencing, Guang pun pergi meninggalkan Goni untuk pergi ke toilet. Goni kemudian menyembunyikan uang yang dia bawa ke sebuah tong sampah. Tak lama kemudian, seseorang yang menggunakan skateboard dengan santainya menghampiri Goni dan menusuk bagian perutnya hingga tak sadarkan diri. Kwak dan anak buahnya kemudian mendatangi dan menggeledah bar milik Hwaran untuk mengambil uang miliknya. Tapi mereka tak berhasil menemukannya karena uang itu telah disembunyikan oleh Goni. Setelah sadar, Goni membawa uang itu dan berniat untuk menebus Hwaran dan Seran yang telah disandra oleh Kwak. Dia juga menawarkan diri untuk bekerja dengan Kwak. Di perjalanan, Kwak menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi seperti sekarang, di mana untuk mencapai hal itu, dia harus menyingkirkan yang terbaik dan membunuh para pengkhianat. Saat Kwak meminta Goni untuk menyalakan korek, Goni malah mengambil sebuah kunci Inggris dan memukulkannya kepada anak buah Kwak. Sontak hal itu membuat mobil oleng dan terjun ke dalam jurang.
Kejadian itu membuat Kwak tewas. Sementara Goni berhasil selamat karena dia telah merencanakan hal itu. 고니차. Beberapa waktu kemudian, Rakun menemui Jung untuk meminta bayaran karena dia telah berhasil mencuri mobil milik Goni. Di sana dia juga melaporkan penyelidikannya tentang kematian Pyung, di mana ternyata Agwi telah turun dari kereta sebelum Pyung tewas. Berdasarkan kesaksian seseorang yang berada di TKP, bahwa yang membunuh Pyung memiliki gigi yang berlapis emas, yang mana orang itu adalah asisten Jung. Ternyata dalang dari kematian Pyung adalah Jung. Dia melakukan hal itu karena Pyung telah menghancurkan hidupnya dan membawa Jung dalam kekacauan. Sebelum Rakun pergi, anak buah Jung memintanya agar tutup mulut tentang peristiwa yang sebenarnya. Sementara itu, Agwi yang merasa kalau Goni telah membunuh Kwak mendatangi Jung dan memintanya untuk dipertemukan dalam pertandingan Hwatu. Setelah mendapat ancaman, Jung berkata kalau dia akan memikirkan hal itu. Dia juga akan mengatur sebuah permainan untuk menguras harta milik Hogu, di mana Jung akan mendapat keuntungan sebesar 80%, sedangkan Agwi yang mendapat 20% akan berpura-pura bermain untuk Hogu. 쓰다 뽀록 남은 저 망치로 손모가지 분질러 놀란다. 벼룩이나 맡기고 칩으로 칩시다. Sebelum permainan dimulai, Agwi menjelaskan jika dia menemukan kecurangan, maka dia akan memotong tangan orang itu. Ketika Gwang yang kini bekerja untuk Jung menaikkan taruhannya menjadi 400 juta won, semua orang ikut memasang taruhan kecuali Agwi. Dan ternyata di putaran itu Gwang berhasil memenangkan permainan. Agwi yang mengetahui Gwang melakukan kecurangan, lantas langsung menusuk tangannya. 이러니 돈을 꼬르셨다. 왜 이러세요? 삼촌. Beberapa waktu kemudian, Goni menelpon Hwaran dan mengajaknya untuk keluar. Tapi ternyata, bar milik Hwaran telah didatangi oleh anak buah Kwak. Orang itu lantas mengatakan kalau Agwi telah mengambil tangan dari Gwang dalam permainan Hwatu. Dan saat ini, Gwang telah dibawa oleh Madam Jung. 내가 사랑 모른다 그랬지? 어따 그럼 성깔 있네. 지랄하네. 어차피 족같이 나가는 거. Goni yang memiliki dendam kepada Agwi lantas menerima undangan dari Jung untuk bermain Hwatu dengan Agwi. Sebelum permainan dimulai, Agwi mempersilahkan Goni untuk melihat dan memastikan keadaan Gwang. 어차피 팔 잘리면 병원에 같이 갈 것을. 그냥 가. Akhirnya permainan itu dimulai, di mana Goni terlihat santai walaupun Agwi selalu memenangkan setiap putaran. Saat Goni membagikan kartu, dia mengikuti cara gurunya. Hal itu disadari oleh Agwi yang lantas mengingat kalau Goni adalah orang yang mengikuti Pyung beberapa waktu yang lalu. Kemudian Agwi bertanya bagaimana dia melakukan hal itu. Namun secara spontan, Jung menjawab kalau Pyung telah tewas jatuh dari kereta dengan tangan yang terputus. Di sini Goni pun mengetahui kalau Agwi baru mengetahui kematian Pyung, sementara dia mengira kalau Agwi lah yang telah membunuh Pyung. 아귀한테는 밑에서 한 장, 정마담도 밑에서. 아수라발발. 평경자. Goni kemudian membagikan kartu seperti yang Pyung ajarkan. Agwi yang mengetahui trik itu langsung memegang tangan Goni dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil palu. Namun Goni tampak tenang dan mempertaruhkan tangannya jika kartu tersebut tidak seperti yang dibayangkan oleh Agwi. Mengetahui hal itu, Agwi pun menerima tantangan dan ikut mempertaruhkan tangannya. Saat kartu dibuka, ternyata kartu itu bukan seperti yang Agwi bayangkan. Goni kemudian menyuruh orang yang sedang membawa palu untuk bersiap memotong lengan Agwi. Dia juga menyuruh kapten kapal membebaskan Gwang. Setelah membebaskan Gwang, kapten kapal menyuruh Hogu untuk menelpon polisi. Sebelum tangan Agwi dipotong, Goni lantas menanyakan kepada Jung bagaimana dia mengetahui kalau tangan Pyung telah terpotong. Padahal Jung sendiri tidak pernah melihat jasadnya. Goni yang sebenarnya mengetahui pembunuh Pyung dari Rakun, lantas membakar semua uang yang ada di sana dan mengambil setengah dari bagiannya.
Saat Goni dan Guang akan meninggalkan tempat itu, Jung mengambil sebuah pistol dan mengancam akan membunuh Goni jika dia tak meninggalkan uang itu. Namun, Goni yang tidak menghiraukan ancaman itu terpaksa ditembak oleh Jung. Melihat hal itu, Rakun yang telah menunggu di sana lalu membawa Goni dan Guang pergi. Setelah mengantar Guang ke rumah sakit, Goni memberikan bayaran kepada Rakun. Dia kemudian pergi dari kota itu dengan menaiki sebuah kereta. Sialnya, di dalam kereta sudah ada anak buah Kwak yang hendak balas dendam. Pertarungan pun terjadi dengan sengitnya, hingga pada suatu kesempatan, Goni berhasil melemparkan anak buah Kwak dari kereta. Sayangnya, Goni pun harus bergelantungan di pinggir kereta hingga mengakibatkan uang yang dibawanya berhamburan. Beberapa waktu kemudian, Jung mendatangi sebuah rumah sakit karena mendapat laporan kalau Goni telah tewas jatuh dari kereta. Saat Jung melihat jasad itu, dia berbohong dan mengatakan kalau itu memang jasad Goni, yang mana ternyata itu adalah anak buah Kwak yang dilempar oleh Goni. Setelah sekian lama menghilang, kini Goni terlihat sedang berada di sebuah kasino di luar negeri. Saat keluar dari kasino itu, Goni melihat sebuah telepon umum dan berniat untuk menelpon Hwaran. Seperti dikisahkan di film pertama, di mana waktu itu Guang disuruh Goni untuk mengantarkan uang kepada keluarganya. Di sana, Guang sempat bertemu dengan keponakan Goni yang bernama Daegil, bahkan memberikan beberapa lembar uang kepadanya. Diketahui kalau ternyata Daegil juga senang berjudi seperti pamannya. Dan kebiasaan itu terus berlanjut sampai Daegil dewasa. 선장도, 입백장도 받고. Suatu hari Daegil diajak bermain oleh seorang penjudi bernama Wang Chul di rumahnya. Tak lama berselang, datanglah seorang gadis cantik adik Wang Chul yang bernama Mina. Dia tak senang jika melihat kakaknya berjudi. Setelah Mina pergi, Daegil yang terpesona pada pandangan pertama langsung menghampiri Mina yang saat itu sedang menjemur pakaian. Tapi Mina yang tak suka digoda lantas berteriak dan menuduh Daegil akan berbuat cabul. Mendengar teriakan Mina, Wang Chul dan teman-temannya kemudian mendatangi Daegil dan menghajarnya sampai babak belur. Saat tiba di rumah, Daegil melihat kakeknya pergi terburu-buru ke tempat judi. Di sana sang kakek mengamuk karena dia merasa dicurangi oleh pemain lain. Karena ulahnya itu, sang kakek diamankan dan disiksa oleh pemilik tempat judi yang bernama Gos. Tapi tak lama kemudian, Daegil datang dan langsung melumpuhkan seorang anak buah Gos. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Gos datang sambil mengancam mereka. Sempat terjadi perkelahian antara Daegil dan Gos, hingga akhirnya Gos terdorong dan tertusuk pisaunya sendiri. Daegil dan sang kakek yang panik, tanpa pikir panjang kemudian segera melarikan diri. Ibu Daegil yang mengetahui hal itu lantas memberi sejumlah uang dan menyuruh Daegil pergi ke Seoul untuk bersembunyi dari Gos. Di perjalanan, Daegil sempat mampir ke rumah Mina. Di sana dia mengungkapkan perasaannya dan bahkan melamar Mina. Daegil berjanji akan menemui Mina lagi saat dirinya sudah pantas mempersunting Mina. Sayangnya, Mina tak menganggap serius perkataan dari Daegil. Setibanya di Seoul, dia menemui temannya yang bernama Charlie, yang saat ini bekerja kepada Gojang. Gojang sendiri adalah seorang pengusaha yang mengelola sebuah tempat judi. Singkat cerita, Daegil ikut bekerja dengan Charlie dan menjadi pelayan di tempat Gojang. Charlie juga diperkenalkan dengan kepala keamanan yang bernama Shin. 님, 담배 딸 테니까 같은데. 내 담배 맞네. Charlie kemudian menceritakan tentang wanita yang disebut Madam Kecil.
di mana wanita itu bertugas memberi pinjaman uang kepada para penjudi. Saat keluar dari sana, mereka bertemu dengan Seo yang merupakan pemain watu andalan Gojang. Tak terasa sudah 5 bulan Daegil bekerja untuk Gojang. Ternyata Daegil sangat disukai oleh para wanita yang berjudi di tempat itu. Hingga pada suatu ketika, dia melihat seorang wanita cantik bernama Nyonya Wu datang ke sana. Daegil pun tampak terpesona melihat kedatangan wanita itu. Setelah itu dia dipanggil oleh Gojang yang menyuruh dia dan Charlie untuk menggantikan Seo yang sedang sakit. Dia diperintahkan untuk menguras uang orang kaya yang gila judi. Dengan bakat yang dimilikinya, Daegil berhasil melaksanakan tugas-tugas yang diberikan hingga membuat Gojang suka kepadanya. Tanpa disadarinya, hal itu membuat Charlie menjadi iri karena merasa tersaingi. Singkat cerita, kehidupan Daegil pun berubah drastis, di mana dia saat ini memiliki apartemen yang cukup mewah. Dia juga telah mengenal Nyonya Wu, wanita yang membuatnya terpesona. Suatu ketika, Daegil melihat Nyonya Wu sedang menangis karena telah kehilangan banyak uang akibat kalah judi. Nyonya Wu lantas meminta Daegil untuk mengajarinya beberapa trik bermain judi. Mendengar hal itu, Daegil pun menyetujuinya dan hubungan mereka pun semakin dekat. Suatu ketika, Gojang mengumpulkan semua timnya dan menjelaskan kalau mereka akan menguras uang Nyonya Wu yang merupakan seorang janda kaya. Daegil tampak kaget mendengar hal itu, tapi di sini dia berusaha untuk menyembunyikannya. Mengingat uang yang mereka kuras jumlahnya sangat banyak, maka Seo mempercayakan Daegil untuk memimpin pertandingan. Sebagai langkah awal, maka mereka akan membiarkan Nyonya Wu memenangkan permainan itu terlebih dahulu. Dengan bantuan dari Madam Song, akhirnya mereka bisa menjerat Nyonya Wu ke dalam permainan. Seperti yang telah direncanakan, pada permainan pertama mereka membiarkan Nyonya Wu memenangkan permainan. Daegil yang tak tega Nyonya Wu dijebak, lantas menghampirinya setelah permainan usai dan meminta Nyonya Wu untuk tak datang lagi ke tempat itu. 그럼 우리 배당 못 받는 거 아니야? 네 돈 노리고 계속 이뤄주는 거야, 저 사람들. 이번 일 꼬이면 우리 파산이다. 3 minggu telah berlalu. Nyonya Wu ternyata tak pernah lagi datang ke tempat itu. Tim Gojang pun merasa cemas karena mereka telah mengalami kerugian. Tapi tak lama kemudian, Nyonya Wu ternyata datang lagi dan mengajak mereka untuk bermain. Kesempatan itu kemudian mereka gunakan untuk menguras uang Nyonya Wu dengan mempertaruhkan semua uang mereka. Tapi ternyata pada permainan itu, Nyonya Wu berhasil menang walaupun tim Gojang sudah bekerja sama. Hal itu membuat Gojang bangkrut dan setelah itu, Nyonya Wu seolah menghilang tanpa jejak. Setelah Gojang bangkrut, Daegil mengajak Charlie untuk berjudi di tempat lain. Charlie kemudian mengajak Daegil untuk berjudi dengan orang kaya yang bernama Dongsik. Dengan diantar oleh Shin, mereka pun datang ke tempat Dongsik dengan niat untuk menguras uangnya. 자, 들어오세요. 아니 고수도부터 광을 팔아야 또 재밌잖아요. 우리 조카. Sebelum permainan dimulai, Dongsik memanggil seorang wanita yang diakui sebagai keponakannya. Tapi ketika wanita itu datang, Daegil tampak kaget karena wanita itu ternyata adalah Mina, wanita yang Daegil sukai. Di awal-awal permainan, rencana berjalan lancar, di mana Daegil memenangkan beberapa putaran. 좀 더 5만 원. Merasa dirinya telah kalah banyak, Dongsik meminta untuk istirahat sejenak dan menyuruh Mina membuka jendela. Di sini Daegil sempat terpesona melihat kemolekan tubuh Mina. Saat permainan dilanjutkan, keadaan mulai berbalik,
di mana kali ini Dong-sik menang berturut-turut hingga membuat Dae-gil memiliki hutang kepada Dong sebesar 1 miliar won. Charlie yang merasa kalau mereka telah dijebak lantas memanggil pengawalnya. Sayangnya, ternyata Shin sudah dilumpuhkan oleh pengawal Dong-sik yang bernama Kim. Setelah itu, Dong-sik menemui Go-jang sambil menunjukkan beberapa foto Dae-gil yang sedang bersama Nyonya Wu. Dong-sik menuduh Dae-gil telah bersekongkol dengan Nyonya Wu hingga mengakibatkan Go-jang bangkrut. 마른 오징어에서 액기스 나오는 거 한 달 금방인데 수금 되겠습니까? Sementara Dae-gil tampak dikejar dan dilumpuhkan oleh sekelompok orang. Saat dia tersadar, Dae-gil mendapati kalau lengannya telah terluka dan salah satu ginjalnya telah diambil. Tak lama kemudian, Dong-sik datang ke sana bersama anak buahnya. Dia berkata kalau apartemen, rekening, dan ginjal miliknya tak bisa melunasi hutang Dae-gil kepada Dong-sik. Setelah itu, Dong-sik meninggalkan Dae-gil begitu saja. Setelah bebas, Dae-gil melihat Go-jang ditangkap polisi, sedangkan Madam Song dan Seo tidak diketahui keberadaannya. Saat sedang berada di sebuah kedai, Dae-gil dihampiri oleh Mina yang membawa sekantong uang. Mina berkata kalau uang itu adalah hasil dari menipu dan menjual ginjal Dae-gil. Mina juga mengatakan kalau Charlie bekerja sama dengan Dong-sik untuk menjebak Dae-gil. Mendengar hal itu, Dae-gil pun menjadi marah dan menyuruh Mina untuk segera menghubungi Dong-sik. Tapi Mina tak ingin hal itu terjadi dan menyuruh Dae-gil untuk segera pergi dari kota itu. Dia tak ingin pria yang pernah melamarnya mati begitu saja. 너 정말 이게 내 목숨 살린 거면 나 찾지 마. 살다 보면 다 만나게 돼 있다더라. Beberapa waktu kemudian, terlihat Dae-gil sedang bermain judi di suatu tempat. Karena tangannya belum sembuh, dia pun tak bisa memainkan trik hingga saat dia akan menukar kartu dengan kartu yang diinginkan, dia ketahuan oleh penjudi lain. Saat Dae-gil akan dihajar, ada seseorang yang membuka kartu lainnya dan ternyata kartu yang tersisa tidak seperti yang dikira. Setelah berhasil bebas, Dae-gil lantas mengejar orang itu karena menganggapnya seorang taza. Ternyata orang itu adalah Gwang, orang yang dulu menjadi partner pamannya. Tapi di sini, mereka tidak menyadari kalau dulu mereka pernah bertemu. Dae-gil lalu meminta Gwang untuk menjadi mitranya. Dae-gil pun mengikuti Gwang sampai ke rumahnya. Di sana, Gwang sempat mengusir Dae-gil. Tapi Dae-gil tetap mengajak Gwang untuk menjadi mitranya. Dia bahkan menunjukkan skillnya di hadapan Gwang. Tapi ternyata, Gwang bisa melihat kalau Dae-gil telah menukar kartunya dan menyuruh Dae-gil untuk melatih tangan kirinya. 내 오른손으로 못하겠으면은 왼손으로 갈아타. 조용할 날이 없는 저러고 어떻게들 살아 그래? Dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba ban mobil yang mereka kendarai mendadak pecah. Mereka pun datang ke sebuah bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Di sini, Gwang mengajarkan Dae-gil untuk membaca mimik muka seseorang. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, mereka berjudi dengan orang-orang yang ada di sana. Pada permainan itu, Gwang dan Dae-gil mendapat taruhan yang cukup besar. Pemilik bengkel kemudian meminta Gwang berjudi lagi untuk pertaruhan yang lebih besar. Esoknya mereka kembali lagi ke sana untuk berjudi. Gwang merasa kalau tempat duduk mereka telah diatur sedemikian rupa. Dia kemudian menyuruh seseorang untuk memindahkan mobilnya agar Dae-gil bisa pindah tempat duduk. Pemilik bengkel yang ternyata telah bersekongkol untuk menjebak Gwang dan Dae-gil lantas segera memulai permainan. Berkat mempelajari mimik wajah yang diajarkan oleh Gwang, Dae-gil pun berhasil memenangkan permainan dan membuat pemilik bengkel itu bangkrut. Setelah itu Dae-gil mengajak Gwang untuk bermain di tempat yang lebih besar. Tapi Gwang menjawab, "Kau pikir sudah menjadi jago setelah mengalahkan beberapa pecundang?" Dae-gil merasa kalau dia sudah mengalahkan seorang taja, orang berbaju hitam dalam permainan di bengkel. Tapi tak lama kemudian, orang yang dimaksud datang ke sana, yang ternyata telah bekerja sama dengan Gwang. Mengetahui hal itu, Dae-gil pun lantas berpikir kalau dunia perjudian tak sesederhana yang dia pikirkan. Hari demi hari telah berlalu, di mana Dae-gil dan Gwang selalu memenangkan perjudian di tempat yang mereka datangi. Sampai suatu ketika, dalam perjalanan pulang,
Daegil bertemu dengan Charlie yang sedang dihajar oleh sekelompok orang. Daegil kemudian mengejar Charlie dan bersiap untuk menghajarnya. Di sini, Charlie mengungkapkan kenapa dia tega menjebak Daegil. Ternyata Charlie iri kepada Daegil yang mendapat perhatian lebih dari Gojang. Charlie juga menerangkan kalau sebenarnya Seo, Madam Kecil, dan Madam Song bukan berniat menjebak Nyonya Wu, tapi menjebak bos mereka sendiri. Dari keterangan Charlie, Daegil juga mengetahui kalau Mina telah dijual kepada Ghost karena telah membantu Daegil. Mengetahui hal itu, Daegil pun mendatangi tempat Ghost untuk menebus Mina. Tapi di sini, Ghost tak begitu saja melepaskan Mina. Dia lalu membuat sebuah permainan di mana Daegil akan melawan Mina. Jika Daegil menang, maka Daegil harus memberikan uangnya dan berhak membawa Mina. Tapi Daegil harus memotong lengannya. Dan jika Mina yang menang, maka tangannya aman dan Ghost akan mengurangi hutang Mina. Singkat cerita, akhirnya permainan itu dimenangkan oleh Daegil, walaupun dia harus melukai salah satu tangannya. Setelah itu, dia membakar surat hutang milik Mina. Saat mereka akan pergi, Ghost berkata kalau Mina harus membayar bunganya sebesar 500 juta won. Jika mereka menolak, maka Daegil harus bekerja untuk Ghost dan Mina akan dijadikan wanita penghibur di tempat itu. Di tengah situasi yang semakin memanas, Gwang akhirnya datang dan membawa uang lebih dari 500 juta won untuk membayar bunga hutang Mina. Dia lantas meminta Ghost untuk membebaskan mereka berdua. Setibanya di rumah Gwang, Mina tertidur selama 2 hari. Di sana Gwang menceritakan kalau dulu ada 3 penjudi legendaris di daratan Korea, yaitu Mr. Pyung, Telinga 1, dan Agwi. Pyung meninggal jatuh dari kereta, sementara Telinga 1 kehilangan telinganya oleh Agwi dan berakhir di panti jompo. Gwang meminta agar Daegil tidak bertemu dengan Agwi karena dia merupakan iblis dalam perjudian. Tangannya hancur karena murid Pyung yang kini disebut tangan Tuhan. Tapi sekarang, si tangan Tuhan telah berhenti bermain judi. 제일 좋은 패가 들어왔을 때 누가 노름 속에 또 다른 노름을 하는 놈이야. Saat sedang makan bersama, Mina menceritakan kisah tragis yang dialaminya, di mana suatu ketika Wang Chul diperkenalkan oleh temannya kepada Ghost. Setelah itu Wang Chul dijebak menggunakan uang yang dititipkan kepadanya. Karena hal itu, Mina juga menjadi sasaran untuk membayar hutang kakaknya kepada Ghost. Mina beberapa kali dijual kepada pria hidung belang. Wang Chul yang mengetahui hal itu menjadi marah dan membunuh teman yang memperkenalkannya kepada Ghost. Dan sekarang, Wang Chul harus mendekam di penjara. 10번이나 나도 모르게 끌려다녔으면 된다고. Setelah menuturkan kisahnya, Mina meminta Daegil untuk mencari wanita lain karena dirinya sudah tak pantas untuk Daegil. Namun, Daegil tak mempermasalahkan hal itu dan meminta Mina untuk hidup bersamanya. 내 손에서 칼 뽑을 때 네 눈이 얘기하던데. Sementara itu, Dong-sik yang mengetahui Mina telah ditebus langsung memarahi Ghost dan menyuruhnya untuk membawa Mina kembali. Jika Ghost tak bisa membawa Mina sampai esok hari, maka dia akan menjual mata Ghost kepada Dr. Huang. 내일 조밥 먹기 전까지 있는데 알아내서 문자 찍어요. Shin beralih ke Gwang, Daegil, dan Mina yang sedang berbelanja. Tapi saat akan pulang, mereka melihat Kim yang ditugaskan untuk membawa Mina. Mengetahui mereka dalam bahaya, Daegil meminta Gwang untuk segera membawa Mina, sedangkan dirinya akan mencoba melawan Kim. Sayangnya, Kim terlalu kuat, hingga Gwang yang melihat hal itu lantas meminta bantuan keamanan di sana. Sialnya, Kim juga berhasil menghajar keamanan di sana. Saat Kim akan membawa Mina, Gwang mencoba untuk melawannya. Merasa dirinya bukan tandingan Kim, lantas Gwang mendorong Kim hingga mereka pun terjatuh dari lantai atas. Gwang akhirnya tewas bersama Kim saat mencoba menyelamatkan Daegil dan Mina. 도와주세요! Beberapa waktu kemudian, Mina menjenguk kakaknya yang sebentar lagi akan keluar dari penjara. Setelah itu, dia menemui Daegil dan merencanakan untuk membalas dendam kematian Gwang. Mereka terlebih dahulu akan menargetkan Seo dan Madam Song dengan meminta bantuan kepada Park dan Jung.
Rencana mereka berjalan mulus, di mana Mina yang menyamar menjadi janda kaya berhasil membuat Madam Song bangkrut. Target selanjutnya adalah Seo, yang mana akhirnya mereka berhasil membawa Seo ke dalam sebuah permainan. Saat Seo akan bermain curang dengan kartunya, ternyata tim Mina menukar kartu itu hingga membuat Seo kalah dan memiliki hutang yang sangat besar. Ternyata tim Mina juga dibantu oleh Gojang yang telah mengetahui pengkhianatan Seo dan Madam Song. Untuk membalaskan dendamnya, Gojang lantas menyerahkan mereka berdua kepada Dr. Huang untuk diambil organnya. Setelah itu Daigil mendatangi Nyonya Wu untuk meminta bantuannya menjebak Dongsik. Nyonya Wu kemudian mendatangi Dongsik dan berpura-pura meminta bantuannya untuk menjebak seseorang. Tapi di sini Dongsik telah mengetahui niat Nyonya Wu dan memintanya untuk segera pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Nyonya Wu sempat menempelkan alat pelacak di tubuh Dongsik, yang mana itu adalah tujuan Nyonya Wu yang sebenarnya. Dongsik yang merasa kalau Daigil mengincar uangnya, lantas memindahkan uangnya ke sebuah gudang yang cukup jauh dari kota. Tanpa sepengetahuannya, ternyata tim Daigil telah mengetahui hal itu dari pelacak yang dipasang di tubuh Dongsik. Mereka kemudian membawa setengah uang Dongsik dan menyerahkan setengahnya lagi kepada polisi. Karena hal itu, Dongsik pun harus menjadi buronan polisi. 사죄의 말씀을 드립니다. Daigil kemudian menemui Nyonya Wu untuk memberikan uang bagiannya dan berkata kalau dirinya akan pergi ke luar negeri bersama dengan Mina. Nyonya Wu yang cemburu kepada Mina lantas menemui kembali Dongsik untuk merencanakan sesuatu. Dan ternyata Dongsik menawan Pak Danjung serta meminta Daigil agar menyerahkan uang miliknya. Tak lama kemudian, Daigil mendatangi tempat Dongsik dan meminta Dongsik untuk segera membebaskan Pak Danjung. Saat pertukaran akan terjadi, anak buah Dongsik mencoba untuk membunuh Daigil. Untungnya Daigil dengan sigap melumpuhkan orang itu. Setelah Pak Danjung berada di tangannya, Daigil pun membakar uang yang dia bawa. Tapi saat Dongsik memeriksanya, ternyata itu adalah uang palsu. Dongsik yang marah lantas mengejar Daigil hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup seru. Saat Daigil dan Mina merasa sudah lolos dari kejaran Dongsik, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh Dongsik. Dongsik kemudian turun dari mobil dan membawa uangnya kembali. Malam harinya dia menyerahkan sebagian uang itu kepada Nyonya Wu. Saat Dongsik akan kabur ke luar negeri, ternyata dia dikhianati oleh Nyonya Wu yang sudah bersekongkol dengan Ghost. Kemudian Nyonya Wu dan Ghost membawa uang itu dan pergi meninggalkan Dongsik. Namun lagi dan lagi pengkhianatan terjadi, di mana kali ini Ghost membius Nyonya Wu menggunakan minuman. Nyonya Wu kemudian dibuang di pinggir jalan dan Ghost berhasil mengambil uang itu. Akibat ditabrak oleh Dongsik, Mina yang ternyata sedang hamil mengalami keguguran. Daigil pun menjadi marah dan berniat untuk menghabisi Dongsik. Sementara Dongsik yang telah sadar lantas segera menemui Nyonya Wu yang telah mengkhianatinya. Di tempat lain, Ghost menemui pamannya yang ternyata adalah Agwi, salah satu penjudi legendaris. Ghost berkata kalau uang itu adalah hasil dari dia berjudi. Tapi tak lama kemudian, Agwi menyadari kalau koper tempat uang itu telah ditanam alat pelacak. Tak lama kemudian, Daigil datang bersama Wang Chul untuk mencari keberadaan Dongsik dan membunuhnya. Selang beberapa saat, Dongsik juga datang ke sana untuk mengambil kembali uangnya serta meminta pertanggungjawaban Ghost karena telah mengkhianatinya. Di sini Daigil baru mengetahui kalau yang dia datangi adalah Agwi. Untuk menyelesaikan pertikaian itu, Agwi lantas memberikan sebuah saran agar mereka menyelesaikan masalah itu dengan bermain judi, di mana taruhannya adalah nyawa dan uang 2 miliar won. Mereka akhirnya menyetujui hal itu,
yang mana kali ini Agwi akan bermain untuk membela keponakannya. 식사들은 하셨는가? 시원하고 장소 정하시죠. 이기면 논하는 거고 진놈은 지옥 구경 가는 거고. Dong-sik kemudian meminjam uang kepada rentenir dengan menjaminkan Nyonya Wu. Tapi di sini Nyonya Wu meminta Dong-sik membawanya agar bisa membantu mengalahkan Daegil. 오빠 출소할 때 두둑 먹였네. Singkat cerita, hari pertandingan pun dimulai, di mana Daegil membawa serta Mina. Dong-sik membawa Nyonya Wu. Sedangkan Agwi akan bermain sendirian. Wang Chul juga datang ke sana untuk mengawasi permainan itu. Sebelum permainan dimulai, para peserta sepakat membuka baju luar mereka agar tidak terjadi kecurangan. Nyonya Wu juga menyarankan agar kartu yang dia bawa digunakan dalam permainan itu. 둘만 남은 거야. Saat permainan dimulai, Dong-sik dengan mudah memenangkan beberapa putaran. Hal itu membuat Daegil curiga, dan saat dirinya memfokuskan penglihatannya, ternyata kartu itu telah ditandai. Dong-sik bisa melihat tanda itu karena dia menggunakan kacamata khusus. Sebagai seorang legenda, Agwi juga telah mengetahui kecurangan itu. Dia pun meminta para pengawal untuk menghukum Nyonya Wu. Permainan akhirnya dimulai lagi, di mana pada suatu kesempatan, Daegil meminta menyalakan rokok kepada Mina dan berpura-pura menyimpan sebuah kartu di balik celana dalam Mina. Hal itu diketahui oleh Agwi dan menganggap kalau Daegil bermain curang. Dia lalu menutup kartu milik Daegil dan bertaruh dengan nyawa dan uangnya kalau kartu itu adalah pair 10. Dong-sik juga bertaruh nyawa dan uangnya untuk kartu yang berada di balik celana dalam Mina. Daegil dan Mina akhirnya menyetujui taruhan itu dengan taruhan nyawa dan uang mereka. Sebelum membuka kartu, Daegil menyinggung tangan Agwi yang dihancurkan oleh murid Byung dan mengatakan kalau orang itu adalah pamannya. Saat kartu itu dibuka, ternyata bukan pair 10 seperti yang Agwi kira, melainkan hanya 1 poin. Dan saat Mina membuka celana dalamnya, ternyata tidak ada kartu yang disembunyikan seperti tuduhan Dong-sik. 잘 놀았습니다. 형님, 돈 챙기시죠. Seperti yang telah diperkirakan, Agwi dan Dong-sik ternyata tak mengakui kekalahan itu. Mereka lantas meminta Ghost untuk membunuh Daegil dan Mina. Tapi sebelum hal itu terjadi, Wang Chul terlebih dahulu menembak tangan Ghost. Setelah itu Wang Chul menembak Dong-sik sampai tewas. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu tanpa membunuh Agwi. Dan ternyata Wang Chul juga terluka karena tertembak oleh Dong-sik. Wang Chul kemudian mengkhianati Daegil dan membawa semua uang hasil taruhan. Beberapa waktu kemudian, terlihat di sebuah berita kalau ada seseorang yang membuang uang dalam jumlah banyak di jalanan. Orang itu kemudian ditemukan tewas dalam sebuah mobil. Daegil dan Mina yang mengetahui hal itu menyadari kalau orang yang dimaksud adalah Wang Chul. Setelah kejadian itu berlalu, Daegil dan Mina kini hidup bersama. Suatu ketika, mereka mendapat surat dari Wang Chul yang ditulis sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Wang Chul meminta maaf kepada Mina karena gagal menjadi seorang kakak. Wang Chul juga menyimpan uang hasil taruhan itu di sebuah gunung. Film diawali ketika seorang penjudi legendaris bergelar si Kuping Satu dibunuh oleh seseorang dengan cara dijatuhkan dari sebuah menara. Setelah memastikan Kuping Satu tewas, orang itu lantas membawa tas yang sebelumnya dibawa oleh si Kuping Satu. 20 tahun kemudian, terlihat seorang mahasiswa bernama Du Il Chul, atau kita panggil Chul, sedang berjudi bersama penjudi lain. Di sini terlihat kalau Chul lumayan mahir bermain poker. Diketahui kalau Chul tinggal bersama sang ibu. Namun si ibu yang kini mengelola sebuah warung makan kecil tak mengetahui kebiasaan anaknya yang gemar berjudi. Di kampusnya Chul ternyata siswa yang cukup payah. Dia lebih memikirkan poker daripada belajar untuk ujian masuk pegawai negeri. Suatu ketika, saat akan pulang dari tempat judi milik si brewok, Chul tak sengaja bertemu dengan wanita cantik bernama Madonna. Mereka sempat makan bareng sebelum akhirnya Madonna dijemput paksa oleh seseorang.
Setibanya di rumah, Chul tak bisa tidur karena terus memikirkan kecantikan Madonna. Hari demi hari Chul terus bermain judi sambil berharap bertemu lagi dengan wanita pujaannya. Hingga suatu ketika, saat Chul akan pulang dari tempat judi, dia menabrak mobil yang ternyata dikendarai oleh Madonna dan pria yang menjemputnya tempo hari. Pria itu lantas merendahkan dan meminta Chul untuk mengganti rugi karena telah menabrak pintu mobilnya. Tapi tak lama kemudian, orang itu masuk ke dalam tempat judi bersama Madonna tanpa menghiraukan Chul lagi. Merasa dirinya direndahkan, Chul memasuki tempat judi itu sambil membawa ban sepedanya yang rusak. Di sana dia menantang orang itu untuk bermain judi, di mana jika Chul menang, maka orang itu harus mengganti sepedanya. Namun jika Chul kalah, maka dia akan mengganti pintu mobil orang itu. Sebelum pertandingan dimulai, Chul mengajukan sebuah syarat lagi, di mana kali ini dia meminta untuk berkencan dengan Madonna jika memenangkan permainan. Singkat cerita, Chul pun kalah dalam permainan itu, hingga semua uang simpanannya habis. Dia bahkan harus menanggung hutang karena meminjam uang yang banyak kepada seorang rentenir. 아니, 퍼플러시에서 먼저 지랄한 건 있고 한 장은 들고 여자 때문이야? 아니, 그럼 왜? Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang pria yang kita sebut saja Jack sedang melintas di sebuah jalan yang secara kebetulan melihat Chul sedang dihajar oleh rentenir yang menagih hutangnya. Saat rentenir itu akan memotong jari Chul, Jack datang ke sana dan menyuruh rentenir itu untuk melepaskan Chul. Jack juga mengatakan kalau dia akan membayar semua hutang milik Chul. Saat rentenir menanyakan jati dirinya, Jack membuka kacamatanya hingga membuat rentenir itu kaget. Ternyata Jack merupakan seorang penjudi legendaris yang bergelar Jack si Mata Satu. Setelah diselamatkan, Chul berterima kasih kepada Jack dan berjanji akan membayar hutangnya. Namun Jack menolaknya dan berkata kalau dia juga memiliki hutang kepada ayah Chul. Jack kemudian menceritakan kalau ayah Chul ternyata adalah seorang legenda judi bergelar si Kuping Satu. Dia juga menyebut dua legenda lainnya, yaitu Mr. Pyung dan Agwi. Kemudian Jack menyuruh Chul agar tak lagi bermain judi dan memberitahukan kalau saat Chul kalah, dia harus mencurigai orang terdekatnya. 결국엔 내가 갚질 못했지만 지가 전설적인 타짜라는 건 차라리 모르는 편이 낫겠다. Dan benar saja, saat Chul pergi menemui si brewok, ternyata tempat itu telah kosong. Para bandar serta rentenir sudah tidak ada lagi di tempat itu. Setelah itu, Chul menemui Jack lagi dan berkata ingin mengikuti Jack. Namun Jack menolaknya dan menyuruh Chul untuk pulang. Lalu Jack menunjuk seorang wanita, yang mana wanita itu dulunya memiliki keluarga yang harmonis. Tapi semenjak wanita itu mengenal dunia judi, semua kebahagiaan yang dia miliki telah hancur. Namun Chul tetap memaksa dan berkata kalau dia tak jadi penjudi, maka dia akan menjadi seorang penipu seperti orang yang menipunya. Jack kemudian membawa Chul ke dalam permainan roulette dan secara mengejutkan, Chul berhasil memenangkan permainan itu. Sementara itu, terlihat seorang pria bernama Kaci yang sedang dihajar karena telah meniduri istri orang. Si penghajar kemudian meninggalkan Kaci setelah sebelumnya memberikan sebuah kartu Jack. Di tempat lain, seorang penjudi ulung bernama Kwon yang pandai menipu juga mendapatkan sebuah kartu Jack. Kembali ke Chul yang ternyata diberi juga sebuah kartu Jack dari Mata Satu. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita bernama Yongmi menghampiri mereka. Wanita itu mencoba mengambil chip milik Jack dengan cara ditempelkan di bawah gelasnya. Ternyata trik wanita itu diketahui oleh Jack yang kemudian meninggalkan tempat judi bersama Chul. Yongmi yang diusir karena ketahuan mencuri lantas memarahi Jack karena telah menghilangkan mata pencahariannya. Namun Jack menghadapinya dengan tenang dan memberikan sebuah kartu Jack kepada Yongmin. Ternyata kartu itu merupakan undangan dari Jack untuk berkumpul di suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, terlihat mereka telah berkumpul di sebuah tempat dan memperkenalkan diri serta menunjukkan keahlian mereka. Di mana Kaci merupakan seorang bandar yang bisa memberikan kartu sesuka hatinya ke pemain yang dia kehendaki. Yongmin merupakan pencuri yang cukup handal. Dia dapat mengambil barang tanpa disadari oleh pemiliknya. Kwon yang dapat menipu orang dengan kata-kata dan konspirasi yang dia buat. Chul, seorang penjudi handal yang juga anak dari sang legenda si Kuping Satu. Dan yang terakhir Jack si Mata Satu,
seorang legenda judi yang akan memimpin kelompok itu. 분산업자를 따로 만나라고. 만나서 영감 땅이 아무래도 통하는 쓰레기지. 너랑 Di sana Jack menjelaskan kalau tim itu berencana untuk menjebak seorang pengusaha tanah dan properti bernama Mul. Di awal rencana, Jack menyuruh Kachi dan Yongmin menyamar sebagai pengantin baru yang sedang mencari sebuah tanah. Setelah itu mereka mulai memancing emosi Mul dan mengajaknya untuk bermain poker. Rencana itu berjalan lancar, di mana Kachi bisa mengalahkan Mul. 대장은 뭐야? 그러게. 권원장과 일출 등장. 좋다 타이밍. Rencana lalu berlanjut ketika Kwon dan Chul berpura-pura menjadi seorang taja dari Seoul yang ingin membantu Mul untuk mengalahkan Kachi dan Yongmin. Permainan itu akhirnya dimulai, di mana Kwon dan Chul berpura-pura bermain untuk Mul. Di permainan ini, tim Jack sengaja membuat Mul menang untuk memancingnya di pertandingan selanjutnya dengan taruhan yang lebih besar. Iya. 7 짜트 3장이에요. Malam harinya Mul mengajak Kwon dan Chul makan bersama untuk merayakan kemenangan mereka. Tak lama kemudian, Kachi menelpon Mul dan mengajaknya bermain lagi dengan taruhan yang lebih besar. Setelah itu, tim Jack mulai mempersiapkan rencana selanjutnya. Chul juga mulai berlatih membagikan kartu bersama Kachi. Saat Chul mulai mahir membagi kartu, dia dihampiri oleh Jack. Di sana Chul menanyakan bagaimana Jack memiliki utang kepada ayahnya. Namun Jack tak menjawabnya dan hanya bilang, di atas meja judi, semua orang kecuali lawan harus menjadi sekutu. 도박판에서 말이야. 갑자기 궁금해지더라고 처음으로. Hari permainan akhirnya tiba, tapi kali ini yang bertanding hanya Chul, Mul, Kachi, dan Yongmin, sedangkan Kwon mengawasi jalannya permainan itu. Singkat cerita, dengan berbagai trik yang dimainkan oleh tim Jack, akhirnya mereka bisa mengalahkan Mul dan menguras uangnya. 네 돌릴게요. 자 길이 Tapi rencana ini belum berakhir karena Mul belum bangkrut sepenuhnya. Lalu terlihat seorang wanita cantik yang tak lain adalah Madonna. Beberapa waktu kemudian, Chul menanyakan kepada Mul tentang hubungannya dengan Madonna. Di sini Mul menjelaskan kalau Madonna adalah janda kaya raya yang menjadi partner investasinya. Namun Mul menjelaskan kalau dia hanya memanfaatkan uang Madonna. Walaupun pernah dijebak Madonna, tapi Chul yang masih menyimpan rasa mendatangi Madonna dan memintanya untuk menarik investasi di perusahaan Mul. Merasa telah tertolong, Madonna kemudian mengajak Chul masuk ke kamarnya. Dan terjadilah. Saat terbangun, ternyata sekali lagi Chul dijebak oleh Madonna yang bekerja sama dengan Mul. Di sini, Mul akhirnya mengetahui kalau tim Jack telah mengerjainya. Chul kemudian ditangkap dan dihajar oleh anak buah Mul. Mul juga memerintahkan anak buahnya untuk mencari tim Jack yang lainnya. 아주 그냥 절단 내껴 이 씹새끼들. Di tempat lain, Kachi yang sedang bersama Yongmin didatangi oleh anak buah Mul. Beruntungnya Yongmin berhasil kabur dan dibawa oleh Kwon. Sayangnya, Kachi harus tertangkap oleh anak buah Mul. Kembali ke Chul yang saat itu hendak dibawa oleh Mul dan anak buahnya. Tapi di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh Jack. Jack lalu menyelamatkan Chul dan membawanya pergi. Saat tersadar, tim Jack telah berkumpul. Ketika Chul menanyakan keberadaan Kachi, Yongmin menjadi marah karena menganggap Chul telah mengkhianati mereka. Sementara itu, Kachi yang tertangkap disiksa dan dilukai kakinya oleh anak buah Mul. Jack yang juga mengira kalau Chul berkhianat, lantas menyuruhnya untuk memotong tangan. Chul yang merasa bersalah, kemudian mencoba untuk memotong tangannya. Di sini Jack akhirnya bercerita tentang masa lalunya, di mana dulu dia kehilangan matanya ketika melawan seorang penjudi bergelar iblis. Orang itu terkenal brutal, kejam, dan tampak tenang. Orang itulah yang telah membunuh Kuping Satu. Jack merasa telah mengkhianati Kuping Satu yang merupakan gurunya. Kuping Satu menyuruhnya untuk bersembunyi, tapi Jack melanggarnya dan malah menantang iblis.
Setelah kalah, Jack disuruh iblis untuk memancing kuping satu keluar sambil membawa uang iblis yang telah dicuri olehnya. Iblis lalu membunuh kuping satu dan membiarkan Jack tetap hidup sambil menanggung penyesalan karena telah mengkhianati gurunya. Setelah menuturkan kisahnya, Jack kemudian berkata, kalau Chul ingin membalas dendam kematian ayahnya, maka lakukanlah sekarang. Setelah mendengar hal itu, Chul pun pergi dari sana dan tak jadi memotong tangannya. Sementara Jack berencana untuk membebaskan Kachi seorang diri. 우리 까치 데리러 가야지. 혼자 가는 게 나아요. Di tempat lain, Madonna, Mul, dan anak buahnya sedang membahas sesuatu. Anak buah Mul berkata, kalau kelompok yang menipunya didalangi oleh seorang penjudi terkenal yang dijuluki si Mata Satu. Mendengar hal itu, Madonna lantas berkata, kalau Mul ingin membalas dendam, maka dia akan meminta bantuan penjudi terkenal lain yang berjuluk si Iblis. Beberapa waktu kemudian, terlihat Chul masih saja berjudi di suatu tempat. Tak lama setelah itu, datanglah Kachi yang kakinya masih terluka memberitahu Chul kalau Jack telah tewas oleh seseorang yang berjuluk Iblis. Kachi menganggap yang berhak membalas kematian Jack hanyalah Chul, karena dia telah memutuskan untuk berhenti bermain judi. Sebelum pergi, Kachi menyampaikan pesan si Iblis agar Chul menemuinya untuk menagih utang makan Madonna. Chul lalu mengingat kalau Madonna pernah berhutang makan malam, dan menyadari kalau orangnya dulu menipunya adalah si Iblis. Setelah itu Chul menemui Kwon dan menanyakan kenapa si Iblis mempermainkannya. Dia juga berkata akan membalas kematian Jack. Namun Kwon mencegahnya karena tak ingin Chul mati sia-sia. Chul kemudian pergi ke sebuah dermaga untuk bermain dengan Iblis. Di sisi lain, Mul berkata kepada Iblis kalau dia menginginkan bagian 50% dari siapapun yang memenangkan permainan. Namun, Iblis tampak tak peduli dan memfokuskan pada permainan dengan Chul. Chul dan kelompok Iblis lalu menuju suatu pulau untuk melakukan permainan dengan taruhan nyawa masing-masing. Malam harinya, Madonna menemui Chul dan mengajak mereka bekerja sama untuk mengalahkan Mul dan Iblis. Sialnya, mereka ketahuan oleh Mul hingga akhirnya Chul, Mul, dan Madonna sepakat untuk mengalahkan Iblis dalam permainan itu. Esok harinya permainan dimulai. Kaki para penjudi masing-masing diikat oleh rantai yang tersambung kepada sebuah drum. Orang yang kalah dalam permainan itu akan ditenggelamkan bersama drum yang terikat rantai. Saat kartu dibagikan, Iblis mendapat plus hati. Dia kemudian membuang kartu asekop yang ada di tangannya. Di tengah permainan, Chul menanyakan kenapa si Iblis membunuh ayahnya. Di sini, si Iblis mengatakan kalau ternyata si kuping satu telah menyembunyikan uangnya, sedangkan uang yang dibawanya ternyata uang palsu. Pertemuan sebelumnya dengan Chul ternyata telah direncanakan. Iblis ingin mengetahui di mana keberadaan uang yang disembunyikan oleh si kuping satu. Saat Iblis lengah, Madonna mengambil kartu yang dibuang Iblis dan menukarnya dengan kartu Chul. Iblis memiliki kartu plus hati, sedangkan Chul memiliki plus kop. Mereka lalu mempertaruhkan semua uangnya, sedangkan Madonna dan Mul memutuskan untuk mundur dari permainan. Si Iblis sangat yakin atas kemenangannya karena dia memiliki plus hati kartu King, sedangkan Chul tak akan bisa menang karena si Iblis telah membuang asekop. Tapi saat kartu terakhir Chul dibuka, ternyata itu adalah asekop yang Iblis buang. Saat Iblis memeriksa kartu yang dibuangnya, ternyata itu telah berganti menjadi as wajik. Karena kekalahannya, maka Mul menyuruh anak buahnya untuk menenggelamkan Iblis. Iblis sempat berpegangan di tepi kolam. Tapi Madonna yang telah diperlakukan kasar oleh Iblis lantas memotong tangannya dan membiarkan Iblis tenggelam. Dia kemudian pergi tanpa membawa sepeser pun uang taruhan. Mul dan Chul kemudian membagi dua uang taruhan itu. Di perjalanan, Mul ternyata berniat berkhianat dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Chul.
Sayangnya ternyata anak buahnya juga berkhianat dan lebih memilih Chul. Orang itu kemudian menusuk Mul sampai tewas. Setelah membuang mayat dan mobil Mul ke dalam danau, Chul pun memberikan sejumlah uang kepada anak buah Mul. Beberapa waktu kemudian, terlihat Kachi yang kini hidup bersama Yongmin mengantar Yongmin untuk memeriksakan kandungannya. Saat mereka memasuki mobil, di sana terlihat sekantong uang yang ternyata diberikan oleh Chul. Chul juga memberikan sebagian uangnya kepada Kwon yang akan pergi ke Filipina menemui keluarganya. Chul memutuskan untuk berhenti berjudi. Saat Chul menunjukkan hasil ujian kepada ibunya, sang ibu lalu menceritakan kisah kuping satu dan mengatakan kalau ayah Chul menyembunyikan sejumlah uang untuk Chul dan berencana akan memberikannya sekarang. Chul akhirnya diterima menjadi pegawai negeri. Suatu ketika, saat selesai bekerja, teman kerjanya mengajak Chul untuk bermain poker. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Taja. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhentilah bermain judi sebelum terlambat. Udah, itu aja. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up.